Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Channel Alex Firstino Febrilian. Saya akan menjelaskan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pemilihan presiden juga wakil presidennya. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Sudah barang tentu kelengkapan sebagai negara merdeka harus segera dipenuhi. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat yang pertama diadakan di Pecambon, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Rencana pukul setengah 12 siang, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Namun sebelum secara resmi rapat itu dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Tentu informasi ini menjadi perhatian serius bagi Bung Hatta. Semalaman Bung Hatta terbayang bagaimana Republik Indonesia tanpa Indonesia bagian timur. Bagaimana perjuangan yang sudah bertahun-tahun dilakukan bersama, baik dari kelompok Islam, Kristen, Katolik, dan agama yang lain. Bung Hatta dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu. Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Bung Hatta menyampaikan informasi yang telah diberikan seorang opsir Jepang. Terjadilah diskusi serius dan dengan konsep filsafat garam, terasa tetapi tidak harus tampak. Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh berhasil meyakinkan para tokoh Islam itu. Mereka sepakat daripada harus terjadi perpecahan maka rela menghilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang menyertai ketuhanan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sehingga tinggal ketuhanan saja. Ada pemikiran untuk menambahkan kata-kata di belakang ketuhanan dengan berdasarkan kemanusiaan, sehingga menjadi ketuhanan berdasarkan kemanusiaan. Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian semua sepakat dan waktu sidang PPKI pun segera dimulai. Di dalam acara pertama yakni pemandangan umum, Bung Hatta juga menyampaikan hasil lobby atau pertemuannya dengan beberapa tokoh Islam yang tadi, yang hasilnya mengganti kata-kata yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan itu telah dikonsultasikan dan didiskusikan antara Hatta dengan para pemuka Islam. Hatta menegaskan bahwa kesepakatan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia, sekalipun merupakan bagian yang mayoritas. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Pukul 3 sore, sidang dimulai kembali. Agenda utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu yakni pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilihlah Ir Soekarno sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sesudah itu,
Pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil, dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas untuk merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden juga wakil presidennya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.